cetha wela-wela, malah yang perlu ketok-ketoke, malah yang perlu dipamer-pamerke anggone berbuat dosa gitu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya. Kenikmatan yang utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada beliau, uswatun hasanah kita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga hadirin yang ada di sini termasuk di dalamnya besok akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan malam hari ini sedikit saya akan bercerita tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan sahabatnya. Pada suatu hari Nabi Ibrahim didatangi sahabatnya sekaligus muridnya. Dia berkata kalau muridnya tadi minta izin sama Nabi Ibrahim untuk menikah. Singkat waktu muridnya itu pulang, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril. Ibrahim, siapa tadi? Kata malaikat Jibril. Nabi Ibrahim menjawab, dia tadi muridku sekaligus sahabatku, dia mau menikah, memberitahukan saya bahwa besok dia akan menikah. Langsung Jibril berkata kepada Ibrahim, Bohem, ini orang Betawi gitu, Bohem, tapi ini kan malaikat Jibril berkata sama Nabi Ibrahim, Ibrahim, muridmu ini mau nyawane orang anti sesuk, jadi bengi kok mati. Setelah berkata begitu, malaikat Jibril pergi. Nabi Ibrahim berpikir, waduh, mesake koncoku kayak mau, mesake nek. Akhirnya Ibrahim memutuskan mau memberi tahu, mau dikejar tuh muridnya tuh. Setelah di tengah perjalanan Nabi Ibrahim berpikir lagi, wah, ragu dia mau memberitahu, ragu, biarlah kalau kematian itu tetap menjadi misteri,
bagi manusia. Akhirnya ditahan keinginannya mau memberitahu. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali pulang. Dia juga berpikir, mesake bocah kayak mau sesuatu menikah, padahal nyawone tidak sampai besok. Akhirnya pagi-pagi betul, jam umpamanya di sini jam 7, jam 8 loh, kok iso ijab, kok iso nikah. Nabi Ibrahim bingung. Apa malaikat ngapusi aku, apa Jibril ngapusi aku, ngomongnya orang ngantikan esok, kok iso nikah. Nabi Ibrahim berpikir agak lama juga merenung, apa aku dihapusi karo malaikat Jibril, apa enek sejarah malaikat ngapusi, ya dia bingung begitu. Akhirnya pemuda ini tadi setelah menikah sampai punya anak sampai umurnya 70 tahun. Waktu 70 tahun akhirnya meninggal. Baru malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Nah, terus Nabi Ibrahim berkata sama malaikat Jibril, malaikat Jibril, omongmu deh, men nyawane ra nganti tekan esuk lah kok sampai 70 tahun. Terus dijawab sama malaikat Jibril, sebenarnya waktu itu saya diperintahkan Allah untuk mencabut waktu malam hari itu, untuk mencabut nyawanya. Tapi setelah saya datangi di rumahnya, malaikat menahannya. Karena sebelum ajalnya itu tiba, pemuda itu tadi sudah sodakoh 7 dirham. 7 dirham, 1 dirham kalau emas sekarang tidak tahu berapa karat ya, berapa gram ya, 1 dirham itu. Pokoknya pemuda itu tadi mensodakoh 7 dirham kepada fakir miskin dan duafa. Nah, setelah dia bersodakoh malam harinya, akhirnya malaikat Jibril dilarang oleh Allah, ditahan tangannya oleh Allah. Tahanlah, jangan kau cabut Israel yang bicara. Tahanlah Israel, jangan kau cabut arwah anak pemuda itu karena dia sudah bersodakoh. Nah, itulah, marilah dengan cerita ini tadi kita mengambil kesimpulan bahwa sodakoh itu bisa memperpanjang umur. Salah satunya sodakoh, terus silaturahim seperti kita sekarang ini, berkumpul bertemu dalam majelis ilmu dengan silaturahim, mengkaji ayat-ayat Allah, itu termasuk juga dapat menambah, merubah takdir itu tadi. Jadi masyarakat muslimin, bahwa takdir itu kita bisa rubah dengan cara bersedekah, bersilaturahim. Maka dari itu kita sebisa mungkin marilah kita bersedekah semampu kita, entah itu dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan ilmunya. Ya. Dalam surat Al-Munafikun Allah berfirman, penyesalan orang-orang munafik itu kalau dia sudah mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasadaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sedetik, sedikit saja, maka aku akan bersedekah. Tidak aku akan sholat, tidak aku akan berdoa ini, tidak ini, tapi akan bersedekah. Karena ternyata kedudukan orang-orang yang ahli sedekah itu bisa masuk lewat surga manapun, dan tinggi sekali kedudukan surganya, manjilah-manjilahnya surganya sangat tinggi sekali. Maka dari itu, maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, semoga dari cerita ini tadi kita dapat memetik kesimpulannya dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah fattaqullaha mastata'tum wasma'u ansyitu wa ati'u la'allakum turhamun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan di malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, khususnya kewajiban untuk thalabul ilmi, di mana pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan kultum, kemudian kita lanjutkan dengan sesi kedua tadarus, yang dengan tadarus itu harapan kita tatkala kita membaca huruf demi huruf kita mendapatkan hasanah satu huruf 10 hasanah dan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi yang ketiga ini untuk pembacaan Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab baru, bab yang ke-28, bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkannya tanpa alasan yang mendesak. Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fawahishatu fillah. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Inna sesungguhnya alladzina orang yang yuhibbuna mereka suka, an bahasanya tasyi'a itu tersiar al-fahisatu perbuatan yang keji, filadina di kalangan orang-orang yang amanu beriman, lahum bagi mereka itu adzabun sisaan alimun yang pedih, fi dunia di dunia wal akhirah dan di akhirat. Surat An-Nur ayat yang ke-19. Ini di surat yang ayat ke-19 ini merupakan potongan dari kisah yang menimpa pada keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu tatkala suatu ketika istri beliau namanya Aisyah radhiyallahu anha ini pada waktu ikut safar bersama Nabi dan para rombongan, tatkala beliau itu izin karena ada satu hal, kemudian keluar dari sekedup. Setelah keluar belum masuk karena mungkin belum selesai hajatnya atau keperluannya, tahu-tahu kabilah berangkat kembali ke Madinah, dan sekedup atau tandu yang diangkat itu tidak berisi Aisyah, karena Aisyah itu kan badannya kurus sehingga tidak terasa ini ada orangnya atau tidak terasa, sehingga mereka mengangkat sekedup atau tandu yang kosong itu. Ya, sampai di Madinah baru terasa loh kok tidak ada Aisyah. Nah, selang beberapa saat ternyata Aisyah di situ karena tertinggal sendirian. Nah,
Kemudian ada sahabat lainnya yang tugasnya itu memang menyisir bagian kalau dalam perjalanan itu biasa ada beberapa sahabat, satu orang sahabat yang tugasnya menyisir kalau ada barang tertinggal atau tertinggal itu. Nah ternyata setelah itu kelihatan hitam-hitam itu apa itu? Oh ternyata Ummul Mukminin Sayyidatul Aisyah. Nah, tatkala sampai betul, kemudian diajak bareng bersama pulang ke Madinah. Nah, tatkala masuk ke kota Madinah, yaitu orang-orang munafik sudah merasa ada bahan berita ini. Karena berita hilangnya atau tertinggalnya Aisyah itu sudah mereka dengar kok tertinggal mana ya. Nah, cari, akhirnya mencegat di perbatasan masuk kota Madinah itu, lihat dari jauh itu Aisyah itu. Nah, sehingga dia kemudian mengatakan, wah ini kalau ada dua orang laki-laki dan perempuan ya bersendirian saja, dua orang saja, tidak ada yang lainnya, apalagi kalau tidak berbuat ini. Nah cuma gitu dok, bilang seperti itu akhirnya kan memancing-mancing, yaitu yang istilahnya ngobong-ngobongi orang-orang munafik seperti itu. Nah, salah satunya ada yang bernama Mistah bin Asasah, itu kan termasuk orang yang agak dekat dengan Aisyah, karena memang ayahanda Aisyah radhiyallahu anha yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu senantiasa memberikan menanggung dari kebutuhannya si Mistah bin Asasah ini, karena dia orang fakir kemudian ditanggung Abu Bakar. Nah, tapi kenyataannya balasannya seperti itu, si Mistah bin Asasah ini terus menyiarkan berita seperti ini, berita bohong itu. Nah, maka kalau dilanjutkan itu kisahnya sampai Abu Bakar itu bersumpah tidak akan memberi menanggung beban si Mistah bin Asasah lagi, dan juga tidak akan memberi nafkah lagi, maksudnya seperti itu. Tapi kenyataannya ditegur oleh Nabi lewat kalam Allah, yang kemudian Abu Bakar tetap memberikan nafkah kepada Mistah bin Asasah meskipun Mistah itu telah berbuat seperti ini. Nah, maka kelakuannya si Mistah bin Asasah ini dicela oleh Allah di dalam surah An-Nur ayat 19 ini. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat itu. Jadi orang-orang yang suka menyiarkan berita yang tidak pas, tidak benar, apalagi fitnah, ya. Kalau toh itu hal yang nyata dan itu memang betul-betul kemaksiatan yang kemudian sudah ditutupi Allah, kemudian kita malah menyia-nyiarkannya, itu sudah dilarang. Apalagi kalau yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu namanya fitnah. Yang nyata namanya menggunjing, wis padha wae ra entuk. Kan kadang-kadang wah aja ngrasani, aku ora ngrasani ngomong apanane, ya jenenge ngrasani ngomong apanane, padha wae gitu. Kalau ngomong tidak banyak, tidak semestinya, itu namanya fitnah. Ya, orang memfitnah termasuk tuduhan. Nah, termasuk yang dilontarkan oleh orang-orang munafik dan Mistah bin Asasah ini yang telah menyatakan kalau Aisyah itu telah berbuat zina dengan si Sohwan ini ya, Sohwan. Nah, ini padahal tidak betul. Sohwan itu orang yang insya Allah orang yang baik, mulia, terpelihara. Aisyah juga seorang Ummul Mukminin yang tidak mungkin melakukan seperti itu. Nah, maka kemudian diterangkan di dalam ayat ini, orang-orang yang memang betul-betul ingin menyiarkan agar buatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Entah di dunia berupa apa, mungkin nanti akan mendapatkan hidupnya yang tidak selalu tenang, hidupnya tidak merasa bahagia, dikejar-kejar oleh suatu perasaan dosa, perasaan yang macam-macam lah pokoknya.
sesuatu yang tidak tenang dalam dada, dalam diri itu. Nah itu tidak seberapa kalau di dunia, yang paling berat kalau nanti di akhirat. Maka hendaknya kita itu menjaga jangan sampai mudah-mudahnya untuk mengumbar aib orang lain. Entah itu nyata-nyata aib itu dilakukan atau hanya sekedar baru kasak kusuk kilawa kila jarine kayak gini, jarine kayak gini. Apa nih jarine itu kan belum pasti. Apa tinggal jokondo-kondo ya, jokondo-kondo. Nah itu jangan-jangan hanya sekedar isapan jempol yang disebarkan hanya untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau menjatuhkan harga diri seseorang gitu. Nah itu hati-hati. Dan kita masuk hadisnya di hadis yang ke 245. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah mudah-mudahan meridhoinya, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, la yasturu, tidaklah menutupi abdun seorang hamba, abdan terhadap hamba yang lain, fid dunia di dunia, illa kecuali satarahu lahu, Allah akan menutupinya yaumul qiyamati pada hari kiamat. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Nah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menerangkan tentang pahala atau keutamaan bagi orang-orang yang mau menutupi aibnya saudara muslim yang lain. Nah, kalau ada saudara muslim yang lain punya aib, punya celah, punya cacat, ya itu ditutupi. Nah, kalau di dunia suka menutupi aibnya orang lain, ya bukan melindungi perbuatan jahatnya, bukan, tapi menutupi ini tujuannya adalah untuk supaya tidak tersiar berita-berita yang fitnah yang menjadikan lebih buruknya atau menjadikan muslimin yang lainnya itu menjadi sakit hatinya itu. Jadi tujuan yang itu bukan tujuan wah enek wong berbuat jahat aib tapi dilindungi, enggak. Ya, kalau memang itu harus dicegah, dihindari gitu, supaya tidak berbuat celah atau maksiat itu. Kalau sudah terlanjur dia kerjakan dan itu merupakan aib, ya kita tutupi, kita nasihati, kita tutupi. Nah, supaya Allah nanti akan memberikan balasannya, yaitu Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Kalau di lain hadis itu kan akan ditutupinya itu satu aib dari aib-aib yang ada di hari kiamat nanti itu. Jadi kalau kita satu orang kita tutupi aibnya, nanti satu aib kita di hari kiamat akan ditutupi. Nanti kalau kita punya berapa aib, ya kalau kita punya banyak aib dan kita juga sering menutupi aib orang lain, insya Allah banyaknya aib yang kita miliki bisa tertutupi semuanya. Tapi kalau kita punya banyak aib nih atau nutupi aib wong liya, malah senengane ngumbar, malah yang perlu nyiarke, nah, corongnya dhuwur masalahnya, seneng nyiarke nang dindi seperti itulah, malah itu nanti juga dia nanti juga akan ditampakkan aibnya itu di depan hamba-hamba Allah yang lainnya yang banyak sekali itu. Kemudian yang ke-246, An Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan qala, dia berkata, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu umati, kullu tiap-tiap umatku mu'afan, ya, akan diselamatkan, illa kecuali mujahirina, orang-orang yang terang-terangan, orang laki-laki yang terang-terangan. Wa inna, dan sesungguhnya min dari al mujahirina
haroti, ya, orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, bahasanya yakmala, dia yakmala berbuat atau mengerjakan arajul seseorang bilaili di waktu malam amalan suatu perbuatan, summa kemudian yusbiha di waktu pagi, waqad dan sungguh satarahu lahu, Allah telah menutup alih atasnya itu, fayaqulu maka dia berkata, ya fulan, hai fulan, amil tu, aku telah berbuat al-barihata, ya, di waktu malam atau tadi malam, kada seperti ini, wa kada dan seperti itu, wa qad dan sungguh bata di malam itu atas panjang malam, yasturuhu telah menutupinya robhu pemeliharanya, wa yusbihu dan di waktu pagi, yakshifu dia membuka atau menyingkap sitrallahi, ya, tutupan dari Allah atau tabir dari Allah anhu darinya, muttafaqun alaih disepakati atasnya. Nah, di dalam hadis ini diterangkan tentang semua umat Nabi Muhammad itu akan diselamatkan, ya, semua umat Nabi Muhammad itu akan diselamatkan dari apa? Ya, diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari siksaan Allah, diselamatkan dari banyaknya dosa, kemudian diampunkan oleh Allah SWT kan dosa-dosanya tadi, sehingga orang-orang itu akan dimasukkan dalam jannahnya. Ataupun kalau terpaksa masuk dalam neraka dulu, ada ya yang ex-janamin, bekas penghuni neraka jahanam, yang karena banyaknya dosa-dosa, karena mungkin dia dulu termasuk orang yang bangkrut, jadi ya sholat, yang ibadah, tapi bangkrut, amalannya habis gara-gara harus dia pakai untuk membayar kedzaliman terhadap orang lain, nah itu ya, akhirnya dia harus masuk dalam neraka dulu. Nah, toh di dalam neraka itu Allah menyucikannya sampai sudah benar-benar bersih, baru diangkat, diselamatkan dari neraka dan menjadi penghuni surga. Sampai yang terakhir, sampai orang terakhir, kemudian setelah itu kekal semuanya dalam surga, yang di neraka juga ditutup saat itu, kemudian jadi kekal semuanya, tidak ada yang keluar lagi, karena orang yang terakhir keluar sudah tidak ada. Nah itu ya, seperti itu. Kemudian semua orang akan diselamatkan kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Jadi al-mujahirina, bukan muhajirin ya, beda ya. Al-muhajirin orang yang berhijrah, al-mujahirin dari jahar. Jahar itu kan terang-terangan, terang. Ya, yang dimaksud mujahirin ini berbuat dosa yang terang-terangan. Cetha-wela-wela malah yang perlu ketok-ketok, malah yang perlu dipamer-pamerke anggone berbuat dosa gitu loh. Ada tipe orang seperti itu. Ya, itu tidak dosa orang isin. Padahal kalau orang yang beriman itu, ya, salah satu kategori dosa itu adalah apa-apa yang di dalam hatimu itu kamu merasa ragu-ragu, dan apabila diketahui orang lain dia akan malu, itu namanya dosa. Lah aku serang dirasa isin meneh kok malah terang-terangan diketok-ketok lah, berarti itu termasuk orang yang mujahirin tadi, yang betul-betul berbuat dosa dengan terang-terangan. Nah, ya memang terang-terangannya itu ya mungkin maaf ya, kalau dilihat ya suka di film-film atau di mana itu, di internet itu, mereka yang
pakai entah itu betul atau film atau bagaimana, sama saja meskipun hanya film, tapi kalau memang adegan-adegan seperti itu harus termasuk, kan terang-terangan dilihat orang banyak. Nah, di konten-konten porno dan sebagainya ya seperti itu ya, itu kan memang terang-terangan malah ditonton orang oke, sengaja dipertontonkan. Nah, perbuatan keji seperti itu. Kalau toh mencuri ya mencuri terang-terangan, bangga jadi pencuri, bangga jadi orang yang tidak punya Tuhan itu ya, bangga jadi komunis kan, bangga jadi orang yang tidak punya Tuhan itu, dan seterusnya. Ini termasuk yang terang-terangan. Nah, termasuk yang terang-terangan lagi berbuat dosa secara terang-terangan ini meskipun dia bersembunyi di waktu malam hari, ya di waktu malam hari sudah berbuat maksiat ini itu sebenarnya sudah ditutup oleh Allah dengan malamnya itu. Satu malam suntuk sudah ditutup oleh Allah, ya. Ternyata setelah pagi hari dia sebarkan Quran, wah aku ndak mau bengi. Nah, aku ndak bengi bar nindakake ngene. Nah, kalau orang mengatakan seperti itu termasuk masya Allah, ya. Rumusane bangga menyiarkan itu ya. Nah, aku ndak bengi wis ngentekke ngentekke pelem sak kerenjang nggone Pak Joyo kae ana gitu ya. Nah, padahal orang aneh ngerti kok malah ceritane itu. Ini cuma sekedar nyolong lah, yang lainnya kalau bukan kecil, wah, aku bar kok RRI ndek bengi kan. Siaran tapi. Nah, rumosone RRI ngono iso milih wah dan seterusnya. Ini semuanya adalah termasuk sudah ditutupi oleh Allah tapi malah dibuka, disiar-siarkan sendiri. Jadi dengan perbuatan seperti itu termasuk membuka aib sendiri. Maka dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, ya, kita juga tidak boleh membuka aib diri kita sendiri ke depan orang lain atau kepada orang lain. Ya. Dan kalau seandainya, mohon maaf, saudara kita punya aib dan itu suatu masalah, kemudian kita itu bertanya, jangan desak. Contoh, umpamanya si fulan biasanya apa kuwi kerja ning kono, saya ora tau kerjane kono apa? Metu mergo apa? Metu mergo enak satu hal. Apa tuh hal itu? Pokoknya ada ya. Ya wis selesai, jangan terus itu ya. Enak apa tuh? Wah, rahasia apa? Ndak rahasia barang. Nah, padahal itu kalau sampai diceritakan kan itu aib, cek ngoyak terus. Ndak boleh seperti itu. Nah, ndek ben kowe ning kono apa-apa posisimu wis dadi wakil direktur lho. Saya kok metu ngapa malah ngerti mau dadi ojek online iki piye ngono. Nah, ora apa-apa pengen wae. Ora mungkin, mesti enak masalah ya, apa masalah ya? Ora apa-apa, malah ngapusi ngono. Terus doyak terus ngono. Akhirnya karena sudah terpaksa ngomong, aku ndak ingin ada masalah ini. Nah, ternyata ada perbuatan yang aku konangan. Nah, itu konangan karo direkture gini. Nah, ini jangan sudah ditutup ya, diken buka-buka. Jangan seperti itu. Nah, mereka sudah berusaha nutup, kalau kita tidak boleh mengetahuinya ya jangan ngoyak. Ra mungkin kok ora enak apa-apa iso metu wong posisimu sampe wis dhuwur kok metu iki mau dadi yang ngene. Nah, itu termasuk perbuatan yang ingin membuka aibnya orang lain. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ayo Iman Fidri Rahimahullah, saya kira untuk malam hari ini dua hadis ini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan, Mas. Mudah-mudahan dengan pembacaan dari ayat dan hadis-hadis tadi bisa menjadikan tambahnya pengetahuan kita dan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing, diarahkan oleh Allah SWT pada jalan yang lusan diridainya, hingga akhirnya pada untuk usia kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.